Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semakin hari semakin sehat dan semakin hari semakin manfaat. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun antum berada, saat ini saya berada di Tingkir Solo Tigo bersama Jamuri dari Surakarta untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Jamuri itu keliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya ambil judul hubungannya Kanjeng Nabi SAW dengan putrinya Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW dengan semua anaknya punya hubungan yang sangat istimewa. Dengan cucu-cucunya punya hubungan yang sangat istimewa. Tapi hubungan Nabi SAW dengan Fatimatuz Zahra direkam sejarah sangat istimewa. Sampai dikatakan Fatimah li abiha. Fatimah itu ibu buat bapaknya. Jadi anak yang bisa menjadi pengganti ibunya. Karena Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah kehilangan kedua orang tuanya. Ayahnya saat beliau dalam kandungan, ibunya saat beliau usia 6 tahun. Maka begitu menikah dan punya anak perempuan Nabi SAW, Fatimatuz Zahra, itu bisa menjadi seperti ibunya Nabi Muhammad SAW. Sayangnya sama orang tuanya seperti itu, ngayomi orang tuanya. Di antara akhlak Fatimatuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha adalah tidak pernah mau membuat repot orang tuanya. Tidak pernah. Meskipun Nabi Muhammad SAW itu punya banyak pembantu, Fatimatuz Zahra gak pernah minta. Sampai akhirnya suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan, minta sana pembantu pada ayahmu lagi bagi-bagi pembantu. Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak tega melihat istrinya tiap hari masak. Bukan masalah masaknya, cuman bahan bakunya itu yang agak repot. Dulu makanan pokok orang Arab adalah roti. Nah, rotinya roti gandum. Masalahnya gandumnya itu harus digiling sendiri. Nah, untuk menggilingnya belum ada alat penggiling seperti sekarang. Sekarang kita ke pasar titip giling selesai. Nah, dulu alat gilingnya adalah batu. Hamparan batu seperti sekarang telenan gitu ya. Nah, tapi dari batu, di atasnya ada batu bulat untuk menggiling. Terus digiling pakai tangan begini. Maju mundur sampai nanti lembut gandumnya, baru di situ diolah jadi roti. Sehingga tangan Sayyidah Fatimah, putri tercinta Nabi Muhammad SAW, itu tangannya ya kasar ya, tangannya kasar karena proses buat roti. Makanya ibu-ibu kalau tangannya kasar jangan ngomong kilo aku bojor mbok openi nganti kaya ngene tangane. Jangan bicara seperti itu. Dengan bangga katakan, sayang, tanganku mirip putri Nabi Muhammad SAW. Mirip apanya? Mirip pecah-pecahnya. Ya, kasarnya mirip. Ini tangan mujahidah. Tangannya wanita yang berjuang untuk rumah tangganya. Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anha. Tapi saat itu ternyata Nabi SAW nggak ada di rumah. Sayyidah Fatimah menemui ayahnya atas perintah istrinya, tapi ayahnya nggak ada di rumah. Malamnya sang ayah diberitahu oleh ibu sambungnya Fatimatuz Zahra, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah ngomong kepada baginda Muhammad SAW, kalau tadi Fatimah dari sini, maka Rasulullah SAW tidak nunggu besok, tidak nunggu lusa, malam hari itu juga sampai rumah dikasih tahu putrinya barusan datang, paham, pasti urusannya penting. Pasti urusannya penting. Maka Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan rumahnya menuju rumah Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anha. Saat itu Sayyidah Fatimah lagi di kamar bersama suaminya Ali bin Abi Thalib, lagi rebahan ya di tempat tidur.
Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, masuk kamar putrinya, langsung naik ke tempat tidur. Ini hubungan mertua menantu sama anak yang luar biasa. Masuk kamar, ya, kemudian langsung naik ke tempat tidur. Fatimah Zahra begitu lihat ayahnya datang, kemudian ayahnya nanya, tadi cari saya ada perlu apa? Langsung sembunyi di balik selimut. Kenapa? Izin, malu. Ya, malu gak bisa ngomong. Saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyatakan, saya merasakan dinginnya paha Nabi Muhammad SAW sampai ke dada saya. Karena saat itu Rasulullah duduk di tengah-tengah antara Ali dan Fatimah, sehingga pahanya itu ada di dadanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Akrabnya seperti itu. Da ono privasi-privasian. Ini privasi ruang saya dengan istri saya, mertua dilarang masuk. Itu kan zaman now. Zaman now ini anak ini kadang ibunya masuk ke kamarnya marah-marah. Ini kamar saya sama suami, ibu nggak berhak masuk. Naudzubillah min dzalik. Anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu semua milik orang tuamu. Setelah itu Rasul nanya SAW, tadi ke rumah ada perlu apa? Maka dijawab sama Ali bin Abi Thalib, ini loh Fatimah, saya tadi mintakan pembantu. Maka Rasul menyatakan, sudah saya bagi-bagi ke sahabat, jadi nggak ada sisa pembantu. Mau enggak saya ajari kalian berdua sesuatu yang lebih utama daripada pembantu? Apa itu? Kalau mau tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ya, atau Subhanallah, lewat yang lain Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, seperti tutup sama doa yang biasa habis sholat. Nah, setelah itu diamalkan oleh para sahabat. Dari Ali bin Abi Thalib diamalkan para sahabat, tidak ditinggalkan. Di antara khasiatnya itu kalau bangun tidur bisa seger. Ya, bangun tidur bisa seger, diajari wirid. Saya nggak akan bahas bab wiridnya, tapi yang mau saya bahas, Nabi SAW begitu putrinya datang, nggak ketemu, langsung diparani. Nah, riwayat yang lain kalau ketemu, ya sekarang kalau ketemu bagaimana? Fatimah Zahra kalau ketemu ayahnya dan ayahnya ketemu Fatimah Zahra, tidak pernah tidak cium kening. Ini ribuan kali saya ulang di pengajian, tapi entah siapa yang mau ngamalkan. Fatimah Zahra itu kalau ketemu ayahnya, itu selalu mencium kening ayahnya. Nabi Muhammad SAW kalau ketemu putrinya selalu mencium kening putrinya. Ini hubungan antara orang tua dan anak yang sedemikian mesra ini ya, indahnya luar biasa. Bagaimana seorang ayah meskipun anaknya sudah berumah tangga dan anaknya sudah punya anak, artinya ini orang tua udah jadi kakek untuk cucunya, tetap mencium kening anaknya. Ya, tetap mencium kening anaknya. Ini hubungan yang romantis yang sekarang sudah banyak orang tua tidak melakukan. Begitu anak itu menikah seakan-akan kamu sudah milik suamimu, bukan milikku lagi. Tanggung jawabmu, tanggung jawab suamimu, bukan tanggung jawabku lagi. Gak ada seperti itu. Yang ada yang namanya anak sampai kapanpun ya tanggung jawabnya orang tua. Hanya saja kalau dia perempuan, maka tugasnya suami itu ada untuk istri, tugasnya istri ada untuk suami. Jangan orang tua seakan-akan berlepas tangan. Udah menikah saya nggak tanggung jawab. Bukan seperti itu. Harus tetap bertanggung jawab pada anak-anaknya. Tapi jangan mencampuri urusan rumah tangga dalam arti kalau suaminya merintahkan yang halal sesuatu, jangan sampai orang tua kemudian ngajari anak perempuannya untuk melawan karena nggak cocok dengan keinginannya. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini contoh bagaimana Kanjeng Nabi SAW sama Fatimah Zahra luar biasa. Kemudian dalam kisah yang cukup mengharukan, kisah yang sahih, disebutkan bahwasannya suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma lagi duduk di masjid bukan pada waktu yang biasa beliau duduk. Maka Rasulullah SAW ketika keluar dari kamar rumahnya masuk masjid, lihat ada dua sahabat beliau. Rasul nanya kepada dua sahabat beliau tersebut, Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma ajlasakuma, apa yang menyebabkan kalian duduk di masjid saat ini bukan pada waktunya? Maka keduanya mengatakan, demi Allah tidak ada yang buat kami duduk di sini kecuali karena kelaparan. Karena lapar luar biasa duduk di masjid. Nah, kenapa sahabat kalau sudah lapar pol kok duduknya di masjid? Karena kebiasaannya sahabat kalau mau makan bawa ke masjid. Ya, bawa ke masjid, dan sahabat gak punya piring kecil.
piringnya itu besar-besar. Karena kalau makan selalu ngajak orang lain. Kalau sekarang nampan bawa beri gitu ya. Bahwa ayo siapa yang saat ini lapar butuh makan, disiapkan plek, ayo makan. Nah keduanya nunggu, siapa tahu ada yang traktir juga. Nah, ada yang pengen ngajak makan berjamaah. Maka Nabi SAW mengatakan sama, saya juga keluar sekarang ini gara-gara kelaparan. Udah berapa hari saya nggak makan. Saat itulah Rasul mengajak keduanya pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub tuh setiap hari kalau masak selalu siapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul mampir pagi-pagi ya disuguhkan Nabi SAW. Kalau nggak mampir ya dimakan sama keluarganya. Pagi itu Abu Ayyub lagi kerja di kebunnya. Dengar suara Nabi Muhammad SAW datang. Rasul datang, istrinya Abu Ayyub jawab, marhaban ya Rasulullah, selamat datang Rasulullah. Engkau datang bukan pada waktunya ya Rasulullah. Artinya makanannya sudah didum, sudah habis nih ya. Ini bukan pada waktunya datang. Iya ya betul, ini bukan jamnya saya datang. Maka tidak lama Abu Ayyub datang, nanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya mau tidak saya masakkan kambing, sembelihkan kambing? Tidak apa-apa. Tapi kalau nyembelih kambing, jangan kambing yang lagi nyusui anaknya. Nah, jangan kambing yang lagi nyusui anaknya. Maka saat itu Abu Ayyub datang membawa satu tangkai kurma, tapi bukan satu jenis, jadi satu belarak kalau orang bilang ya. Sak gerombol itu dipotong kan, isinya ada kurma yang sudah matang, setengah matang yang baru tumbuh. Semua itu enak itu. Nabi mengatakan SAW, kenapa kok diambilkan semua? Ini kan belum jadi. Nah, yang matang kan sudah ada. Maksudnya kesian nanti rugi gitu. Maka Abu Ayyub menjawab, enggak ya Rasulullah, saya pengen Rasulullah ngincipi semuanya. Kalau pengen yang ini bisa ngambil, pengen yang ini bisa ngambil. Karena rutop juga enak. Kalau pengen ini bisa ngambil. Maka sambil nunggu masakan matang, camilannya kurma. Biar laparnya hilang. Makan itu dulu. Nah setelah selesai dimasakkan, itu kambing dipotong, dibagi jadi dua. Satu dimasak pakai kuah. Nah, yang satu kambing guling dibakar. Daging bakar. Jadi daging bakar ini termasuk salah satu santapan Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang banyak umat Islam yang takut makan kambing ya, daging kambing, takut. Jangan takut makan daging kambing kalau sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Jangan kambingnya disembelih, dimasukkan freezer, 2 hari kemudian baru dimasak. Lah itu beda. Kalau Nabi SAW fresh, sembelih kemudian dimasak. Dan tidak tiap hari makan kambing. Tidak tiap hari makan kambing. Ada yang makan kambing, makan roti ya. Digilir oleh Nabi Muhammad SAW. Ada waktunya juga puasa. Nah setelah masak, maka Nabi Muhammad SAW ambil roti yang baru dibuat, masih fresh, seger. Ya, anget tuh rotinya. Ambil rotinya, kemudian ambil dagingnya, dikasih sayur-sayur, dilipat sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang mungkin kebab atau sandwich gitu ya. Kan, atau apa ini? Sandwich betul namanya, burger ya. Burger, kebab, sandwich, terserah namanya apa. Dibungkus sama Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasul mengatakan, tolong antarkan ini ke rumah putriku Fatimah dulu. Fatimah udah berapa hari sama seperti aku nggak makan. Jadi walaupun lapar seperti itu, tinggal selesai ya. Nabi SAW ngeracikkan untuk putrinya. Ini untuk putriku Fatimah, tolong kamu antarkan. Setelah diantarkan ke Fatimah, dengar Fatimah sudah makan, baru Nabi SAW ngajak sahabatnya, ayo kita makan. Itu loh ingatnya Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Fatimahuz Zahra radhiyallahu anha. Nah mana nih sekarang orang tua yang putrinya udah menikah masih ingat ngirimi makanannya. Nah itu yang aneh gendut ini. Nah ini senangannya anak perempuan saya nih. Yuk antarkan, masakan, antarkan. Terus nikah karena masak dewi. Ya masak dewi. Mau lapar, nggak ngurus, nggak perhatian orang tuanya. Bahkan kadang nggak ngurus. Tahu menantunya lagi susah, putrinya lagi susah. Orang tuanya kaya raya, tambah kalimatnya ben ngerasake susah. Maksud orang tua kok punya prinsip biar anaknya ngerasakan susah. Kalau dirimu tuh ya pagar beton ya, jadikan anakmu pagar besi, kan begitu ya. Bagaimana caranya? Nak, gak usah mikir nih, ada. Nih, silahkan dibuat untuk modal, bekerja. Ya, jangan malas, silahkan kerja. Tapi anaknya dibuat mantep. Jangan sampai anaknya susah. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW sama putrinya punya hubungan yang luar biasa. Nah, ini kalau saya ceritakan terus, kesian ini ibu-ibu Jamuri. Sudah dari jam 12:30 ya, duduk sholawatan. Saya kan bagian ujungnya saja ya.
Hah? Dari jam 8 pagi. Oh, berarti gantinya di sini tadi. Memang di rumahnya sendiri ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Ya, walaupun hanya sesaat. Dan mudah-mudahan mendatangkan rahmat. Sehingga menjadi sesuatu yang menyebabkan kita selamat. Ya, di dunia walaupun di akhirat. Sampai kita nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah, gak pakai susah payah, gak ada masalah, bisa bawa kita ke jannah. Rezeki yang bisa menyebabkan kita merasakan nikmatnya dunia dan nikmatnya akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jauhkan kita dari petaka bencana musibah, terutama majlis di mana diselenggarakannya acara Jamuri pada hari ini. Mudah-mudahan rumahnya jadi rumah yang barokah. Ya, rumah yang mendapatkan pandangan dari Allah dan pandangan dari baginda Muhammad SAW dengan pandangan rahmah. Dan mudah-mudahan penghuni rumah ini dan siapapun yang berkunjung ke rumah ini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Diletakkan di rumah ini rahmat, diletakkan dalam rumah ini cahaya Nabi Muhammad SAW, sehingga penghuni rumah ini dan siapapun yang berkunjung ke rumah ini mendapatkan ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan. Dijadikan anak keturunannya anak yang soleh dan solihah, anak yang bisa menyenangkan dunia, akhirat hingga jannah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan semua anak kita anak-anak yang bertakwa pada Allah Ta'ala, anak-anak yang dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan segala hal yang dicintai Allah Ta'ala. Dan semoga kita jadi anak-anak yang bisa menyenangkan orang tua kita dunia akhirat, dijadikan orang tua kita selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan kelak kita bisa bersama seluruh keluarga kita, sahabat kita di jannah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna biliqa khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.